Zamannya kita akan menyaksikan bencana-bencana alam yang paling mengerikan serentak di seluruh dunia. Tahu nak Bapak Ibu? Penstabil bumi ini adalah tanah haram. Poros bumi ini ke Sidratul Muntaha adalah Ka'bah. Penyeimbang bumi ini adalah orang-orang tawaf di sekitar Masjidil Haram. Hawa dosa, kegelapan maksiat yang dihasilkan oleh para pelaku-pelaku dosa dari orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang zalim, orang fasik, orang mujrim, dan seluruh orang ateis segala macamnya, itu mengeluarkan hawa hitam yang membuat bumi mengutuk, yang membuat langit tidak menerima, yang membuat laut berdoa kepada Allah, izinkan kami ya Allah menjadi penyalur azabmu kepada makhluk-makhlukmu yang durhaka kepadamu. Setiap para pelaku dosa mengeluarkan hawa hitam yang mengerikan, Pak, dan ini membuat bumi tidak rela Allah dimaksiati. Bumi berdoa kepada Allah, yang membuat laut tidak rela Allah dimaksiati. Laut berdoa pada Allah, minta izin kepada Allah agar Allah izinkan mereka mensunamikan bumi ini. Udara juga tidak rela untuk dihirup. Langit juga mengutuk, minta izin pada Allah agar turun petir dan segala macamnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, selama ini Allah masih tahan-tahan, tapi ini akhir zaman, Allah tak akan tahan lagi. Nah, yang mampu menjinakkan bumi adalah selama orang masih tawaf di sekitar Ka'bah, selama orang masih umroh ke Masjidil Haram. Pahala di sana dikali lipatkan oleh Allah 100.000 kali lipat, supaya mampu mengimbangi hitamnya hawa dosa yang diciptakan oleh manusia-manusia yang jahat. Ketika hawa murni yang begitu putih dan bersih keluar dari amal soleh orang-orang yang beramal di tanah haram, maka itulah yang menstabilkan bumi ini, Pak. Ini penyeimbangnya. Tapi sekarang orang sudah dilarang untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci gara-gara virus corona. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka bencana apa yang akan dialami oleh kita? Saya khawatir kalau ini panjang dan lama. Kalau sempat sampai Ramadan, sudah lampu kuning, akan dimulai berbagai macam kegaduhan yang dahsyat dan bencana-bencana yang hebat. Dan kalau sampai musim haji selesai sudah, siap-siaplah kita bertemu dengan Allah dalam berbagai bencana besar yang akan terjadi. Perbanyak amal soleh dan sekarang, kuatkan doa. Ya Allah, hentikan corona ya Allah. Selamatkan kami dari bencana ya Allah. Selamatkan iman kami ya Allah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan kalau Allah hentikan, Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allah yang maha menjaga dan memelihara kita. Tapi kalau masih berkepanjangan, inilah hadis Nabi yang jadi kenyataan. Dan di waktu yang bersamaan, kelangkaan pakan terjadi. Apa yang saya katakan tadi, kelaparan merata di mana-mana. Orang akan menjadi brutal dan membunuh demi makan, minum. Dan saat itu solusi bagi orang-orang yang beriman adalah, kata Rasulullah SAW, wahai Bapak Ibu, berarti tak lama lagi hantaman meteor menabrak bumi. Dan ini menimbulkan dukhon, tanda besar kiamat yang pertama. Sebelum itu terjadi, kata Rasulullah SAW, akan ada pertanda lagi. Bila penguasa Mekah Madinah, ketika mati seorang penguasa yang memimpin Mekah Madinah, lalu 3 orang pangeran berebutan memperebutkan jabatan kekuasaan. Untuk sementara informasi bagi Bapak Ibu, 3 pangeran yang sangat berkuasa di Arab Saudi sekarang lagi perang dingin, menunggu Raja Salman meninggal, adalah Pangeran Mut'im bin Abdullah, anak kandungnya Raja Abdullah yang memimpin Arab Saudi sebelum ini. Yang kedua anak kandungnya Raja Salman sekarang, Muhammad bin Salman. Dan yang ketiga adalah Khalid bin Talal, orang terkaya dan termasuk orang yang cukup kuat sekali di Arab Saudi, punya militer juga. Ini 3 orang ini siap-siap untuk saling berebutan kekuasaan ketika Raja Salman nanti tiada. Sekarang kondisi Raja Salman di usia 84 tahun sudah sangat lemah, penyakitan, tunggu mati. Kalau mati, 3 orang ini kita lihat. Kalau sempat mereka berkelahi, berebutan kekuasaan, maka apa yang digambarkan Nabi di akhir zaman terjadi di masa kita. Itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bisa jadi coronanya berhenti, tapi gara-gara perang di kerajaan Arab Saudi, orang pun tetap dilarang masuk. Karena nggak ada jaminan keamanan. Dan negara-negara pun pasti melarang rakyatnya jangan berangkat, lagi perang di situ. Kan? Lagi perang internal, nggak boleh berangkat kalian. Ini juga bisa jadi. Jadi segalanya mungkin sangat besar terbuka peluangnya sekarang, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan satu lagi kunci. Kalau di waktu yang sama, bersama dengan ini semua ya, di waktu yang sama terjadi nggak gempa-gempa di Mekah dan di Madinah? Itu kunci inti. Terjadi nggak gempa-gempa di Mekah dan di Madinah? Mungkin tidak gempa terjadi di Mekah dan Madinah. Mungkin. Kenapa? Bisa jawab? Jawabannya benar, Pak. Tapi kenapa? Bisa jawab tidak?
Tak ada yang tawaf. Barakallahu fiik. Jawaban yang sangat benar. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Jawabannya sudah sangat benar. Karena sudah tidak ada yang tawaf. Wah ibu, kita waktu kecil sering main gasing kan? Kita sering main gasing. Ibu-ibu kok malah bapak nggak jawab? Oh suka main gasing dulu. Iya, mainan kita waktu kecil-kecil dulu. Wahai bapak ibu, coba lihat gasing. Ketika dia berputar sangat kencang, ya, maka dia seimbang. Selama orang masih tawaf sekitar Ka'bah, bumi ini masih akan memberikan keseimbangannya. Karena untuk perputaran jalur bumi ini adalah energi raksasa yang dihasilkan dari orang-orang yang tawaf. Bumi ini akan terus berputar dengan tenang, stabil. Tapi ketika ini sudah semakin sedikit, apalagi nggak ada lagi yang tawaf sekitar Ka'bah, berbahaya untuk bumi ini bapak ibu. Makin lemah putarannya, maka gasing semakin goncang. Paham? Gasing semakin bergetar. Makin melemah sebelum dia jatuh, dia akan semakin bergetar. Ini akan terjadi dengan bumi. Makanya saya katakan, kalau sampai berkepanjangan sampai haji selesai sudah, bencana-bencana besar akan terjadi di seluruh muka bumi ini. Ya Allah, dan ini tidak disadari oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi. Maaf, di situ siapapun ustadz, ulama, kiai yang berani bicara tentang akhir zaman pasti ditangkap. Karena yang banyak kena itu Saudi. Ketika bicara akhir zaman yang paling banyak kena adalah Saudi. Mereka tangkap-tangkap ya Pak. Dan sekarang yang paling memilukan hati kita, bukan hanya orang dilarang untuk umrah, air zam-zam pun dilarang keluar. Dengar kabar ini kan? Mengikuti berita ini tidak? Air zam-zam pun ditutup, tak boleh orang ambil zam-zam. Jadi dengan ini saya sangat yakin program virus novel corona adalah buatan Illuminati. Kaki tangannya Dajjal yang mengendalikan Yahudi seluruh dunia. Mereka dengan program The New World Order-nya sedang memprogram bagaimana mengurangi populasi manusia di muka bumi dan juga supaya jangan sampai ditemukan antinya. Padahal zam-zam itu menyembuhkan seluruh penyakit. Apa pula salahnya zam-zam kok dilarang? Biarlah umat dan manusia menikmati zam-zam. Sebarkan ke seluruh dunia. Orang-orang saleh ada di situ. Syekh Sudais ada di sana. Syekh Suraim ada di sana. Syekh Mahir Al-Mu'aikli ada di sana. Orang-orang soleh, ulama-ulama banyak. Mereka ruqyah zam-zam itu. Lalu sebarkan seluruh dunia. Inilah antivirus novel corona itu sebenarnya. Tapi ditahan. Sesuatu hal yang aneh terjadi di akhir zaman ini. Tapi anehnya bagi orang yang berilmu nggak aneh lagi. Memang makar mereka kok. Ya sudahlah, Allah Maha Adil. Nggak pun ada air zam-zam. Allah berikan kita senjata. Zikir macam pagi tadi. Itu adalah pelindung dan benteng. Bahkan penyembuh dari segala macam penyakit-penyakit yang ada. Cuman saya harap zikirnya jangan hanya sekali seminggu. Ini sekali seminggu ya Pak ya? Di sini? Tiap hari? Oh Masya Allah. Nih. Benar tiap hari? Iya tiap hari. Kita datang juga tiap hari. Nah itu dia. Tiap hari tapi datangnya sekali seminggu itu sama. Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak di sini di rumah kita, di masjid lakukan zikir pagi macam tadi. Tapi zikir sore juga. Zikir sore juga itu adalah maudot, anti dari segala macam kejahatan, anti segala macam virus, anti segala macam makar, anti segala macam kebusukan dan keburukan di bumi ini adalah zikir pagi dan petang. Lakukan itu, zikir pagi dan petang. Menjelang maghrib 45 menit menjelang maghrib, Nabi perintahkan seluruh umatnya masuk kalian ke dalam rumah-rumah kalian, bawa istri-istri kalian, bawa anak-anak gadis kalian, bawa anak-anak kecil kalian, masuk rumah, kunci pintu, kunci jendela, zikir dalam rumah sambil menunggu matahari tenggelam. Ini perintah Rasul. Ternyata rahasianya adalah menjelang maghrib itu pertukaran antara siang dan malam, seluruh setan-setan terjahat dilepaskan dan menyebar. Dan mereka mencari mangsa. Mereka mencari mangsa. Penyebaran virus corona ini tidak lepas daripada juga kejahatan setan-setan bangsa jin yang ikut menyebar luasnya. Terjadi kebocoran, kamilah yang menyambutnya dan kami yang menyebarkannya ke sana kemari. Yang kami pilih adalah orang-orang di luar Islam. Berarti seluruh orang Cina yang tidak Islam. Ditanya oleh Syekh Abdul Rahim Halimah, kenapa kalian melakukan itu? Kami balas dendam. Kami tak rela. Kami tak menerima perlakuan mereka kepada saudara kami di kalangan manusia Muslim di Uighur, Xinjiang, Cina. Jadi ini kami lakukan dalam rangka balas dendam. Ditegur oleh Syekh Abdul Rahim Halimah, kamu tak boleh balas dendam.
Kamu tidak boleh melakukan itu, ya. Stop perbuatan kalian. Tobatlah kalian kepada Allah, dinasehati, dan akhirnya mereka berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tapi apa katanya? Terlanjur. Sekarang setan-setan pun dari kalangan bangsa jin sudah ikut pula menyebarkan kesana kemari untuk memperbanyak calon penghuni neraka. Setan-setan. Baik, setelah itu jin muslimnya disuruh keluar, dipanggil salah satu setan yang bergerak itu, ditanyakan, betul kalian melakukan ini? Betul. Kemudian ditanyakan, apakah kalian menyerang muslim juga? Kami tak mampu menyerang orang muslim. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Tapi orang muslim yang membuat dosa dan maksiat, kami bisa tembus mereka. Cobalah itu, ketika kita tidak berbuat maksiat, ketika kita tidak melakukan dosa, cahaya itu sempurna keluar dari tubuh kita. Itulah silk gaib yang Allah datangkan pada kita. Tidak ada virus corona yang bisa diantarkan oleh setan-setan. Karena kata Rasulullah, la adwa, tidak ada yang namanya penyakit menular dengan sendirinya. Dia akan terjadi penularan dengan bantuan setan, atau terjadi penularan dengan disengaja bersentuhan atau disuntikkan. Makanya dilarang jangan bersentuhan. Maaf, masker-masker itu bukan solusi, ya, tapi bersentuhan langsung, cipika-cipiki, berciuman, berhubungan intim, ya. Kemudian kalau orang itu bersin dekat kita, orang yang terkena virus corona, kita tepat di depannya, terhirup oleh kita, itu yang langsung. Sementara yang di bawah saja begitu, kalau enggak kerjaan setan itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi kami nggak bisa menembus orang Islam yang taat, orang Islam yang taat. Makanya saya katakan tadi, jangan buat maksiat. Oke. Ustaz, apalagi yang terjadi setelah ini? Saya lanjutkan. Yang terjadi setelah ini adalah bumi akan menghadapi peperangan besar di seluruh dunia. Dan ini adalah sesuatu yang paling kita benci. Perang-perang besar, sesuatu yang kita tidak sukai. Tapi Bapak Ibu tahu tidak kenapa rahasia? Kenapa di fase kelima? Ini sebentar. Nabi mengatakan ada 5 fase. Ini dari Nabi Muhammad diutus, ya. Ada 5 fase. Fase pertama, Islam dipimpin oleh Rasulullah. Fase kedua, kaum muslimin dipimpin oleh para sahabat dengan sistem khilafah. Fase ketiga, Islam dipimpin oleh khalifah dengan sistem kerajaan yang menggigit, ya. Dan ini kita sedang di fase keempat, ya. Ini fase keempat. Islam sedang tidak memimpin dunia. Sementara fase pertama, kedua, ketiga, Islam memimpin 2/3 dunia. Kecil kali ya? Ustaz, apa dulu? Ini Allah umumkan dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55 bahwa ini pasti terjadi. Nah, masalahnya kita sedang ada di sini sekarang. Inilah fase kediktatoran di mana Islam sedang tidak memimpin dunia, dan pada masa ini para pemimpin-pemimpin yang ada benci pada Islam dan zalim pada kaum muslimin. Betul tidak? Pasti kita sekarang. Nah, di sini terjadi tanda besar kiamat di penghujung, ya. Tanda besar kiamat yang pertama, bumi mengalami dukhon. Satu bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam, tidak ada yang bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Paling lama 2 tahun setelah itu Dajjal pun muncul. Ini Dajjal muncul. Tanda-tanda Dajjal telah lepas sekarang sudah lengkap. Di dalam hadis Sahih Muslim, tanda-tanda Dajjal sudah lepas dari ikatan-ikatan belenggu-belenggunya sudah. Kata Nabi, antara dia lepas dengan dia muncul ada waktu 40, kata Nabi. Dan di sela-sela itu dia membebaskan setan-setan terkuat dan terjahat yang dulu dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Berarti setan-setan itu sekarang telah dilepaskan oleh tanda kiamat besar yang keempat, dan ini menjadi penutup fase keempat, yaitu lepasnya Ya'juj dan
Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj. Bapak Ibu yang kami muliakan, dengan doa Nabi Isa, Allah musnahkan seluruh Ya'juj. Inilah dia keluarnya virus paling ganas sejak bumi ini diciptakan oleh Allah. Ya'juj dan Ma'juj ini nanti akan dihabisi oleh virus bakteri kuman yang paling ganas. Di mana Nabi Isa berdoa, sejak maghrib, seluruh Ya'juj Ma'juj yang hampir memenuhi seluruh bumi, kata Rasulullah, langsung diserang oleh virus tak dari mana datangnya. Oleh kuman bakteri yang menyebabkan mereka malam itu mati serentak seluruh bumi. Besok paginya mereka sudah membusuk dan menjadi bangkai yang menjijikkan. Bumi ini penuh dengan bangkai-bangkai. Hama-hama virus daripada bangkai-bangkai ini berterbangan sehingga burung-burung yang terbang di atas itu mati, kata Rasulullah. Lalu Nabi Isa mendoakan kepada Allah, bersihkan bumi ini ya Rabbal Alamin. Allah datangkan ke bumi ini burung-burung raksasa yang leher mereka seperti leher onta dan besarnya sebesar leher onta. Burung itu turun dari langit. Saking banyaknya jumlah mereka, gelap gulita langsung langit seperti malam, tengah malam yang tanpa bintang. Gelap gulita. Dan burung-burung ini menukik ke bumi dan membawa bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan, di manakah burung itu Allah simpan sekarang? Kemanakah bangkai-bangkai ini dibawa oleh burung-burung tersebut? Jawabannya, Allahu a'lam. Hanya Allah lah yang maha tahu. Intinya, tinggallah serpen-serpen bangkai dan ulat-ulat yang berserakan di daratan muka bumi ini. Nabi Isa pun berdoa lagi kepada Allah. Maka Allah datangkan hujan yang sangat lebat 3 hari berturut-turut. Maka bumi ini menjadi bersih kembali. Kemudian setelah itu barulah masuk masa-masa aman. Ini masa-masa aman di mana dunia bagaikan dalam surga. Tidak ada penyakit. Satupun di muka bumi tidak ada penyakit. Tidak ada kejahatan. Tidak ada perang sama sekali. Tidak ada kemiskinan, tidak ada beban hidup, tidak ada kelaparan, tidak ada bencana dan musibah. Dan orang yang hidup di dunia bagaikan terasa dalam surga. Seluruh kekayaan di muka bumi, kata Rasulullah, muntah ke permukaan. Dipimpin oleh khilafah Islamnya, seluruh orang di muka bumi kaya raya. Tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat, infak, sedekah. Bahkan dihadiahkan emas 2 telapak tangan penuh emas. Ditolak hadiah itu oleh tetangga karena mereka juga kebanyakan hartanya. Ini fase kelima. Dan pada masa ini, kata Nabi, jumlah lelaki 1 berbanding 50 wanita. 1 laki-laki 50 wanita. Demi Allah, Pak. Ini Rasulullah yang mengatakan. Semua yang sampaikan ini adalah hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. Pada kemana kaum laki-laki? Kaum laki-laki banyak Allah habiskan dalam perang yang saya katakan tadi. Akan terjadi perang-perang besar. Wahai Bapak Ibu, Nabi mengatakan sebelum kiamat terjadi akan kering terlebih dahulu sungai Ofrat di Irak dan akan ditemukan gunung emas. Dia sudah mengumumkan bahwa Baitul Maqdis adalah ibu kotanya Israel. Berarti tak lama lagi, apalagi Israel bersumpah ya, akhir 2019 Israel bersumpah akan menjadikan seluruh Palestina milik mereka tahun 2020 ini. Mereka akan meningkatkan kebrutalan mereka untuk merampas seluruh Palestina. Jika itu terjadi, insya Allah Ta'ala, Allah akan datangkan hamba-hamba Allah terkuat dan terbaik yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Dan pembebasan Masjidil Aqsa di akhir zaman terjadi ketika Mekah Madinah sedang chaos. Dan menuju chaos Mekah Madinah sudah dekat. Oke? Tadi saya katakan letak chaos Mekah Madinah termasuk gempa-gempa, termasuk pertumpahan darah gara-gara perebutan kekuasaan. Wahai Bapak Ibu, sejak 2016 Mekah Madinah yang dipimpin oleh kerajaan Arab Saudi sekarang sudah resmi menjadi negara liberal. Betul tidak? Pintu-pintu dosa maksiat dibuka lebar-lebar dan dibuat sekarang. Betul apa tidak? Maka Umar bin Khattab pernah naik ke atas mimbar ketika terjadi gempa di Madinah. Zaman Nabi pernah terjadi gempa. Nabi langsung tahan tangannya di atas tanah, lalu Nabi berkata, "Hai bumi, tenang. Bukan sekarang masa kamu gempa. Tenang kamu." Langsung bumi diam. Kalau gempa terjadi zaman kita, Bapak jangan buat macam itu pula. Bumi diam. Enggak level kita, enggak makom kita, itu makomnya Rasulullah, ya. Nanti di akhir zaman gempa terjadi di Mekah Madinah, kata Rasulullah. Nah, kenapa para sahabat tahu dari Rasulullah gempa bumi terjadi di Mekah Madinah kalau dosa sudah dibuat terang-terangan? Makanya ketika Umar bin Khattab yang memimpin, terjadi gempa, langsung Umar naik ke atas mimbar, mukanya merah, matanya melotot, dan suaranya menggelegar. Apa kata Umar? Siapa yang sudah berbuat maksiat secara terbuka dan terang-terangan, padahal saya memimpin? Dia menganggap dia gagal memimpin, karena pemimpin itu harus menghentikan dosa dan maksiat. Sekarang gempa terjadi, pertanda ada yang berbuat dosa maksiat terbuka dan terang-terangan. Sementara dia masih hidup. Dia bersumpah, demi Allah, saya akan ketatkan lagi pemerintahan ini.
Saya akan kawal betul jangan ada maksiat dan dosa yang dibuat. Itu tugas utama pemimpin adalah jangan sampai ada maksiat dan dosa. Ini malah pemimpin memfasilitasi. Malah melakukan. Wahai Bapak Ibu, seluruh sahabat yakin gempa Mekah Madinah itu terjadi ketika maksiat. Dan maksiat di Mekah Madinah untuk sejak 2016 sampai sekarang sudah resmi dibuat. Konser musik raksasa dibuat di Madinah Al-Munawwarah. Bahkan di Mekah juga sudah masuk dosa dan maksiat. Ketangkap oleh warga dan masyarakat. Lagi ada pesta kendurian pernikahan kaum gay di Mekah. Apa sekarang yang tidak dibuat? Na'udzubillah ya Allah. Wahai kaum muslimin, jadi jangan heran kalau gempa tak lama lagi akan terjadi perselisihan perebutan kekuasaan, gempa terjadi, petaka terjadi. Saat itu Baitul Maqdis dimerdekakan. Nah Bapak Ibu, bicara tentang Baitul Maqdis, saya ingin ajak Bapak Ibu, punya perananlah kita untuk kemerdekaan Baitul Maqdis. Mau? Siap? Apa caranya? Rasul mengatakan al-imanu fi akhir zaman di Syam. Iman itu di akhir zaman adalah di negeri Syam. Siapa saja orang, silakan ada yang bergerak dari panitia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang kita kumpulkan ini sebagai salah satu di antara benteng kita di akhir zaman. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada yang akan membantu untuk jalan. Semoga Allah mencintai Bapak Ibu semuanya. Bismillah. Ya, silakan, ini ada yang jalan santri-santri kita, Masya Allah. Berikanlah yang paling kita cintai dari titipan Allah kepada kita, dan Allah pasti akan mengembalikan dalam bentuk ridho dan keberkahan pada harta kita. Amin. Ada kemarin ibu-ibu, Ustadz, ini cincin pernikahan saya Ustadz. Tolong Ustadz, simpankan ke sisi Allah, bawakan ke akhirat untuk saya. Tapi doakan Ustadz, suami saya nggak nikah lagi. Ya, itu boleh, halal kok, sah. Ada juga yang berniat, Ustadz, saya sudah bantu 1 meter Ustadz, tolong doakan anak saya jadi hafiz Al-Quran. Hafiz Al-Quran, ada yang seperti itu. Silakan, ini mahar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Baik, sebelum kita berdoa bersama-sama, sambil ini terus berjalan, Bapak, Ibu-ibu yang kami muliakan, awas, saya kasih kunci ya, ini waktu kita sudah habis. Saya kasih kunci, jangan pernah setelah mendengarkan ceramah-ceramah tentang begini hilang semangat hidup Bapak Ibu. Jadi lemes, ada mau kiamat, hilang gairahnya, nggak semangat lagi melanjutkan usaha, nggak semangat lagi kerja. PNS atau orang yang kerja di perusahaan mengajukan surat resign, mengingat menimbang udah dekat kiamat, memutuskan saya resign dari kerjaan saya, mau fokus ibadah. Bapak-bapak yang punya anak yang sedang sekolah di tingkat SMA udah terakhir, gimana nak? Udah dengar ceramah tadi? Udah dengar Pak. Udah dekat kiamat kan? Betul Pak. Gimana, masih mau kuliah kau? Enggak jadilah Pak. Bagus. Bukan begitu, Bapak Ibu yang kami muliakan. Seperti sahabat kita tiru ya. Sahabat-sahabat Nabi berhasil diyakinkan oleh Nabi bahwa kiamat sudah sangat dekat. Berhasil diyakinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi pada sahabat apa? Semangat hidup yang makin menyala. Mumpung saya masih hidup, saya harus menjadi manusia terbaik. Mumpung saya masih hidup, saya harus paling bermanfaat untuk agama ini. Mumpung saya masih hidup, amalan soleh saya harus banyak, sebanyak-banyaknya, sehingga saya termasuk pasti selamat pada hari kiamat. Mumpung saya masih hidup, saya harus berjuang bersama Rasulullah, berkorban untuk agama ini semaksimal mungkin. Itu yang terjadi kepada seluruh sahabat. Jadi bukan kebalikan. Sebab kata Nabi, seandainya Bu, kata Rasulullah, besok kiamat terjadi, hari ini masih ada sebutir biji kurma di tangan kamu yang bisa kamu tanam hari ini, tanam. Padahal besok udah mau kiamat, Nabi masih menyuruh tanam. Nabi kan tahu Bu, kurma kalau hari ini ditanam 4-5 tahun yang akan datang baru berbuah. Tapi kenapa besok udah mau kiamat Nabi masih suruh tanam? Ini artinya apa? Apapun perkara positif yang dapat didapatkan hasilnya 20-30 tahun yang akan datang, startnya hari ini, jangan ragu-ragu, lakukan hari ini. Masalah jadi nggak jadi, nyampe nggak nyampe, itu urusan Allah. Betul tidak? Makanya tadi kalau Pak Subarkah mengumumkan
سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin. Dosa-dosa kami masih sangat banyak, Ya Allah. Iman kami masih sangat lemah dan rapuh, Ya Allah. Amal soleh kami belum seberapa dan itu pun belum tentu sudah pasti Engkau terima, Ya Allah. Sementara kami akan menghadapi bencana-bencana besar yang sangat berat. Kami akan menghadapi petaka-petaka dahsyat yang teramat sangat menakutkan. Kami akan menghadapi fitnah-fitnah yang bisa mengikis iman. Ya Allah, kami takut. Ya Allah, di akhir zaman ini kami sesat. Kami khawatir sekali, Ya Allah, di akhir zaman ini kami murtad. Dan lindungilah kami. Kami mohon kepadamu, Ya Allah, lindungi kami dari segala bencana apapun yang terjadi. Apabila dosa kami begini banyak dan kami akui itu di hadapanmu, maka siang ini, di waktu pagi ini kami berdoa kepadamu, ampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kami buat, Ya Allah, yang kami lakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, yang kami kerjakan dalam keadaan kami masih jahil dan masih terbawa hawa nafsu, atau setelah kami menjadi taubat dan hijrah ini, Ya Allah, ampuni kami secara sempurna. Putihkanlah seluruh amalan-amalan hitam masa lalu kami, Ya Allah. Dan kami memohon kepadamu, kuatkan iman di hati kami, Ya Rabbal Alamin. Tambahkan hidayah darimu untuk kami. Tambahkan hidayah darimu untuk kami. Tambahkan hidayah darimu untuk kami, Ya Allah. Lunakkan hati kami untuk agamamu, Ya Allah. Jadikan kami mencintai ilmu, mencintai para ahli ilmu, mencintai para ulama-ulama, kiai-kiai, habib-habib, da'i-da'i dan ustaz-ustaz ahlus sunnah wal jamaah yang lurus dan istiqomah, Ya Allah. Jadikanlah kami hidup bersama orang-orang soleh. Jijikkan kami dengan dosa, bencikan kami dengan maksiat, jauhkan kami dari tempat-tempat dosa dan maksiat, dan jadikan kami mampu mengatakan tidak kepada kawan-kawan yang mengajak kami berbuat dosa dan maksiat. Ini basah dengan zikir. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bila beramal dia ikhlas, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang tidak pernah ujub dan menan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Mujibas Sa'ilin, kuatkan hati kami, Ya Allah, agar kami tegar menghadapi berbagai macam fitnah di akhir zaman. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami, kepada istri-istri kami, kepada suami-suami kami, kepada anak-anak dan keturunan kami yang masih jauh dari agama, Ya Allah. Wahai Rabb kami, apapun yang kami amalkan dari kebaikan dan kesolehan, terimalah, Ya Allah, dan beri kami pahala yang Engkau janjikan, dan jadikan infak, wakaf, sedekah kami Engkau terima, Ya Rabbal Alamin. Dan jadikanlah itu sebagai pembersih harta kami, pembersih jiwa kami, dan menyebabkan berkahnya keluarga keturunan kami. Jadikanlah ini sebagai asbab mengalirnya pahala, sebagai sedekahun jariyah sampai hari kiamat kami. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, jadikanlah tempat ini, jadikanlah markas ini, jadikanlah pesantren ini, jadikanlah kiai-kiai kami dan ulama-ulama kami yang mengurus pesantren ini dalam perlindungan-Mu yang sempurna, Ya Allah. Dari setiap kedengkian orang-orang dengki, kejahatan orang-orang yang jahat, makar orang-orang yang memusuhi-Mu dan memusuhi kami. Lindungilah, Ya Rabbal Alamin, Abi Tamrin kami dengan seluruh ulama-ulama di belakang beliau. Ya Allah, sehatkanlah beliau, afiatkanlah beliau, dan seluruh kiai-kiai kami, Ya Rabbal Alamin, seluruh habib-habib kami, seluruh ustaz-ustaz kami. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'ilin, Ya Mujibas. Taat, Ya Allah, dari COVID-19, Ya Rabbal Alamin. Tetapi siapapun di negeri ini yang memusuhi-Mu, memusuhi agama,
agama ini ya Allah, memerangi kaum muslimin dan muslimat yang lurus dan benar, membenci dan memusuhi para alim ulama yang membuat makar kepada negara dan NKRI ini. Siapapun mereka yang melakukan korupsi dan zalim kepada kami semua ya Allah, timpakan mereka berbagai macam penyakit yang tidak bisa disembuhkan ya Allah. Timpakan kepada mereka laknat dan kutukan-Mu yang dahsyat ya Allah. Namun siapa yang taubat di antara mereka, mohon terimalah taubat mereka ya Allah, dan bersihkanlah jiwa mereka, bersihkanlah dosa-dosa mereka ya Rabbal Alamin. Siapapun yang memerangi kami dan berniat jahat terhadap NKRI yang kami cintai ini ya Rabbal Alamin, timpakan kepada mereka segala kejahatan yang sedang menyebar ya Rabbal Alamin. Engkaulah yang maha perkasa, Engkaulah yang maha mengabulkan doa-doa ya Allah. Engkaulah yang maha perkasa, Engkaulah yang maha mengabulkan doa-doa, Engkaulah yang maha perkasa, Engkaulah yang maha mengabulkan doa-doa. Tolong saudara kami di India ya Allah, tolong saudara kami di India ya Allah, tolong saudara kami di India ya Allah, dan tolonglah saudara kami di Uyghur, Xinjiang, Cina sana ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkaulah Sang Maha Perkasa, Engkau memiliki tentara di langit dan bala tentara di bumi. Sempurnakan pertolongan-Mu ya Rabbal Alamin. Tolonglah saudara kami di Rohingya ya Allah, saudara kami di Yaman, saudara kami yang dizalimi di Mesir, saudara kami yang sedang berjuang di seluruh muka bumi ini ya Allah, dan khususnya tolonglah Baitul Maqdis kami ya Rabbal Alamin. Tolonglah jihadnya para mujahidin di Palestina ya Allah, tolonglah jihadnya para mujahidin yang sedang berjihad di Suriah ya Rabbal Alamin. Tolonglah kami seluruhnya. Engkaulah Rabbul Mustadafin, Engkaulah Rabbul Mazlumin, Engkaulah Waliyul Mu'minin. Anta waliyuna fa innaka ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya Rabbal Alamin. Kami rindu dengan Habibuna Habib Rizik Syihab ya Allah. Kembalikan beliau ke tanah air ya Allah. Lepaskanlah beliau dari segala tuduhan dan fitnah yang disematkan kepadanya ya Allah. Kembalikanlah kekasih kami ini ya Allah. Kami mencintai Rasul-Mu dan dengan seluruh anak keturunannya ya Allah. Kami rindu dengan Habibuna Habib Rizik Syihab. Kembalikan beliau ke tengah-tengah kami ya Rabbal Alamin. Mudahkanlah pintu-pintu kembalinya ke Indonesia ya Allah, dalam keadaan selamat, dalam keadaan aman ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jagalah seluruh alim ulama kami, seluruh da'i-da'i kami, ustaz-ustaz kami, kiai-kiai kami, dan habib-habib kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha mendengarkan doa. Satukan kami umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Sabang sampai Merauke. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a ya Arhamar Rahimin ya mujibas sa'ilin. Allahumma taqabbal minna du'a ya Rabbal Alamin ya mujibas sa'ilin. Allahumma yataqabbal du'a ya mujibas sa'ilin ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, wa sallallahumma ala rasulika nabil karim. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita barusan, amin ya Allah. Bapak Ibu, saya buatkan hadiah untuk umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Hadiah ini adalah sunnah yang paling diberkahi. Yang pertama, ini adalah madu murni yang telah saya ruqyah dengan adab-adab ruqyah yang benar, dengan ayat-ayat pilihan. Siapapun yang sakit dan tidak ditemukan obatnya, minumlah madu ini, Allah akan sembuhkan. Niatkan, Allah pasti menyembuhkan, karena Allah menjamin itu dalam Al-Quran dan juga sudah disatukan dengan ayat ruqyah. 100% keuntungannya adalah untuk menolong agama Allah, tidak ada untuk keuntungan manusia. Demikian juga ini adalah kesturi, bibit dan biang asli yang kita impor, juga saya ruqyah. Siapapun yang mengalami gangguan jin dan syaitan, oleskan di tempat-tempat yang mengalami gangguan, dan khususnya di ubun-ubun, di belakang daun telinga bagian bawah, dan di pangkal alis, di depan dagu bagian bawah, kemudian di urat nadi kiri dan kanan, di ketiak dan lubang pusar. Setelah itu doakan pada Allah. Jika hamba mengalami gangguan ya Allah, sehingga hamba seperti ini, mohon enyahkanlah para pengganggu itu. Terus pakaikan dengan niat mengamalkan sunnah dan ambil keberkahan daripada doa dan ruqyah ini, Allah pasti akan hilangkan mereka. Pakai ini terus. Bila rumah kita diganggu, kantor kita, tempat usaha kita diganggu atau kena sihir, teteskan ini 7 tetes di dalam air, ya, dalam ember. Kemudian sebelum dipercikkan, bentak tempat itu. Wahai musuh Allah, keluarkan yang dari sini. Percikkan bismillah, Allahu Akbar.
Ya, lakukan itu sampai 7 hari berturut-turut. Jika belum nampak perubahan, lakukan sampai 9 hari, sampai 11 hari, ambil angka ganjil sampai ini selesai. Allah pasti akan lepaskan Bapak Ibu. Dua-duanya keuntungannya adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ada di sana, ada di sana. Manfaatkanlah kesempatan ini. Inilah cara saya menolong umat Nabi Muhammad dan menolong agama yang mulia ini. Semoga barokah. Mari baca surat Wal Asri bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Baca doa kafaratul majlis. Kata Nabi, siapa yang baca doa ini sebelum dia berdiri dan tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang ia buat sebelum itu. Ayo dibaca Bapak Ibu. Subhanakallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, maaf saya terlalu panjang bicara melebihi waktu.